Pernahkah kamu merasa hidup ini berat? Padahal tidak sedang terjadi apa-apa? Kamu tidak sedang kelaparan, tidak sedang kehilangan siapapun. Tapi pikiranmu lelah, dadamu sesak, dan hidup terasa terlalu banyak. Stokisme mengatakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi membebaskan. Yang membuat hidup berat bukan keadaannya, melainkan cara kita memikulnya. Dengarkan video ini sampai akhir, karena di poin terakhir, kamu akan memahami satu kesalahan mental yang membuat manusia menderita sepanjang hidupnya tanpa pernah menyadarinya. Sebelum kita mulai, subscribe channel ini sekarang. Di sini kita tidak lari dari hidup, kita belajar menguatkan diri untuk menghadapinya. Poin 1. Hidup terasa berat karena kita ingin mengendalikan segalanya. Hidup sering terasa berat, bukan karena kita lemah, bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena tanpa sadar kita memikul beban yang bukan milik kita. Kita bangun pagi dengan pikiran ingin semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, sesuai keinginan, dan ketika dunia tidak patuh, kita lelah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Kita ingin orang lain memahami kita, kita ingin masa depan pasti, kita ingin usaha kita selalu berakhir dengan hasil yang adil. Tanpa sadar, kita mencoba mengendalikan segalanya sekaligus. Padahal Stokisme mengajarkan satu kebenaran sederhana, semakin banyak yang ingin kamu kendalikan, semakin berat hidupmu. Stokisme membagi hidup ke dalam dua wilayah yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak pernah bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, tindakanmu, itu wilayahmu. Namun pendapat orang, masa depan, hasil akhir, itu bukan milikmu. Masalahnya, kebanyakan manusia menghabiskan energi untuk wilayah yang bukan miliknya. Kita lelah bukan karena bekerja keras, tetapi karena berpikir terlalu banyak tentang hal yang tidak bisa kita ubah. Kita marah karena orang tidak seperti yang kita harapkan, cemas karena masa depan belum pasti, kecewa karena hasil tidak sesuai rencana. Semua itu bukan penderitaan alami, itu penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Stokisme tidak menyuruhmu berhenti peduli. Ia menyuruhmu peduli dengan cara yang benar, berusaha tanpa menggenggam hasil, bertindak tanpa menuntut dunia patuh. Saat kamu melakukan tugasmu dengan penuh integritas lalu melepaskan sisanya, beban mental mulai runtuh satu persatu. Perhatikan hidupmu dengan jujur. Berapa banyak energi yang habis untuk memikirkan hal-hal yang bahkan tidak bisa kamu sentuh? Pendapat orang, skenario buruk yang belum terjadi, ketakutan yang hanya hidup di kepala. Stokisme menyebut ini menderita sebelum waktunya. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kamu hanya fokus pada satu hal. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini dengan benar? Bukan hasilnya, bukan penilaian orang, bukan apakah dunia akan adil atau tidak. Hanya satu hal itu. Di titik inilah Stokisme mulai mengubah hidup, bukan dengan janji kebahagiaan, tetapi dengan ketenangan yang masuk akal. Hidup terasa berat karena kita mencoba menjadi penguasa atas segalanya. Padahal Stokisme mengajarkan, cukup menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Saat kamu melepaskan kendali atas dunia, dan mengambil kendali atas batinmu, hidup tidak menjadi mudah, tetapi jauh lebih ringan. Poin 2. Pikiran lebih melelahkan daripada kenyataan. Seringkali, hidup tidak benar-benar menyerang kita. Tidak ada tragedi besar, tidak ada bencana nyata. Namun dada terasa berat, napas pendek, kepala penuh. Stokisme menyentil dengan jujur, yang melelahkanmu bukan kejadian, melainkan pikiranmu tentang kejadian itu. Di sanalah kelelahan sejati bermula. Kenyataan biasanya singkat. Satu kejadian, satu kata, satu kegagalan kecil. Namun pikiran mengubahnya menjadi cerita panjang tanpa akhir. Andai aku lebih baik, bagaimana kalau semua memburuk? Kemarin aku seharusnya. Stokisme menyebut ini penderitaan yang ditambahkan, beban ekstra yang kita tumpuk sendiri. Para Stoik memahami satu hal penting. Pikiran adalah kebiasaan. Apa yang sering kamu pikirkan akan menjadi jalur otomatis di kepalamu. Jika pikiranmu terbiasa mengkhawatirkan, maka ketenangan akan terasa asing. Bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena pikiranmu tidak pernah dilatih untuk berhenti. Kita sering berkata, "Aku capek," padahal tubuh baik-baik saja. Yang lelah adalah kepala. Kita mengulang kejadian yang sudah selesai, menghidupkan ketakutan yang belum terjadi. Stokisme menegaskan, pikiran yang tidak dijaga akan menyiksa pemiliknya.
Latihan stoik sederhana namun kuat. Uji setiap pikiran, tanyakan, apakah ini fakta atau hanya cerita? Apakah ini berguna atau hanya melelahkan? Jika sebuah pikiran tidak membantu tindakanmu hari ini, lepaskan. Bukan dengan marah, tetapi dengan kesadaran. Banyak orang bangga dengan overthinking. Mereka menyebutnya berpikir matang. Stokisme berbeda. Pikiran yang berputar tanpa tujuan bukan kebijaksanaan, melainkan kelelahan yang disamarkan. Kebijaksanaan adalah memilih pikiran yang layak mendapatkan energimu. Bayangkan hidup dengan pikiran yang tertib, bukan kosong, bukan dingin, tetapi jernih. Saat pikiran berhenti berisik, emosi mengikuti, tubuh ikut tenang. Stokisme tidak menghilangkan masalah, ia menghentikan kebisingan di sekitarnya. Jika hidupmu terasa berat, jangan langsung menyalahkan dunia. Periksa pikiranmu, di sanalah beban sering bersembunyi. Ketika kamu belajar mengatur pikiran, hidup tidak berubah secara ajaib, tetapi cara kamu menjalaninya berubah sepenuhnya. Poin 3. Kita menuntut hidup selalu nyaman. Tanpa sadar, banyak dari kita hidup dengan satu tuntutan diam-diam. Hidup seharusnya tidak menyakitkan, tidak terlalu capek, tidak terlalu mengecewakan, tidak terlalu sulit. Ketika kenyataan tidak sesuai, kita bertanya, kenapa hidup begini? Stokisme menjawab tenang, bukan hidup yang salah. Harapan kitalah yang terlalu rapuh. Kita tumbuh dengan gagasan bahwa kebahagiaan berarti kenyamanan. Tidak ada konflik, tidak ada rasa sakit, tidak ada kegagalan. Namun stokisme tidak pernah menjanjikan itu. Ia justru mengingatkan, hidup secara alami mengandung ketidaknyamanan, dan menolak kenyataan itu adalah awal penderitaan. Stoik tidak berharap hidup mudah, mereka berharap dirinya kuat. Inilah perbedaan mendasar. Saat kamu menuntut hidup agar lembut, setiap gesekan terasa seperti serangan. Namun saat kamu melatih diri agar kokoh, gesekan menjadi latihan, bukan hukuman. Banyak kelelahan batin muncul dari kalimat sederhana di kepala, seharusnya tidak sesulit ini. Kalimat itu tampak wajar, namun diam-diam menggerogoti daya tahan mental. Stokisme mengajarkan pergeseran kecil namun penting, ganti, seharusnya mudah, menjadi, aku siap menghadapi sulit. Latihan stoik yang jarang dibahas adalah prameditasi kesulitan. Bukan untuk pesimis, tetapi untuk siap. Bayangkan hambatan sebelum ia datang. Saat ia benar-benar hadir, pikiranmu tidak panik, karena kamu sudah mengenalnya. Kita sering iri pada hidup orang lain karena terlihat lebih nyaman. Padahal yang terlihat nyaman belum tentu kuat. Stokisme mengingatkan, kenyamanan bukan ukuran hidup yang baik, karakterlah ukurannya. Ketika kamu berhenti menuntut hidup agar nyaman, sesuatu yang aneh terjadi. Hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi melawannya dengan harapan palsu. Kamu berdiri sejajar dengan kenyataan, bukan di bawahnya. Stokisme tidak memintamu menikmati penderitaan. Ia memintamu tidak terkejut olehnya. Saat kamu siap menghadapi hidup apa adanya, beban mental berkurang drastis. Hidup tetap menantang, namun tidak lagi terasa menindih. Poin 4. Reaksi berlebihan membuat hidup terasa berat. Seringkali, hidup tidak benar-benar menyerang kita, yang menyerang adalah reaksi kita sendiri. Satu komentar kecil terasa seperti hinaan besar. Satu kesalahan sederhana terasa seperti kegagalan total. Stokisme berkata pelan namun tegas, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan reaksi kita terhadapnya. Kita hidup di dunia yang menuntut respons cepat, balas sekarang, tanggapi sekarang, buktikan sekarang. Tanpa sadar, kita bereaksi sebelum berpikir, dan setiap reaksi yang tergesa menambah satu lapisan beban di batin. Stokisme mengingatkan, kecepatan reaksi sering mengorbankan ketenangan. Para stoik memahami satu celah kecil yang menentukan kualitas hidup, jarak antara rangsangan dan respons. Di celah itulah kebebasan berada. Jika kamu mengisi celah itu dengan kesadaran, hidup menjadi ringan. Jika kamu mengisinya dengan emosi, hidup menjadi berat. Banyak orang berkata, aku memang orangnya sensitif. Stokisme tidak menghakimi itu, namun ia mengajukan pertanyaan jujur. Apakah setiap hal layak mendapatkan reaksimu? Ketika semua hal dianggap penting, hidup terasa penuh dan melelahkan. Latihan stoik yang sederhana namun efektif. Tunda reaksi, hitung napas, biarkan emosi naik, lalu turun. Sebagian besar masalah mengecil ketika tidak langsung direspons. Stokisme menyebut ini kekuatan sejati, menguasai diri sebelum menguasai keadaan. Reaksi berlebihan sering lahir dari ego, keinginan untuk terlihat benar, keinginan untuk tidak kalah, keinginan untuk diakui. Stokisme menantang ego ini dengan tenang. Ketenangan lebih berharga daripada kemenangan kecil.
Bayangkan hidup tanpa bereaksi pada segalanya. Kamu memilih apa yang layak dijawab, apa yang layak dipikirkan, apa yang layak dibiarkan lewat. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa menekan, karena kamu tidak lagi menyerahkan kendali kepada setiap rangsangan kecil. Hidup terasa berat ketika setiap hal kita bawa ke hati. Stokisme mengajarkan kebijaksanaan sederhana. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi. Saat kamu memilih kapan bereaksi dan kapan diam, beban mental berkurang dan hidup perlahan menjadi lebih ringan. Poin 5. Kita terlalu banyak menginginkan. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena kekurangan, tetapi karena tidak pernah merasa cukup. Keinginan datang satu demi satu. Saat satu tercapai, yang lain muncul. Stokisme melihat ini dengan jernih. Keinginan yang tak dikendalikan adalah sumber kelelahan paling halus. Kita menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kenyamanan, lebih banyak kepastian. Tanpa sadar, hidup berubah menjadi pengejaran tanpa garis akhir. Stokisme mengingatkan dengan tenang, semakin banyak yang kamu inginkan, semakin berat hidupmu memikulnya. Stokisme tidak melarang memiliki, ia melarang diperbudak oleh apa yang dimiliki. Kamu boleh mengejar keberhasilan, selama kebahagiaanmu tidak bergantung padanya. Saat rasa cukup hilang, bahkan kelimpahan terasa sempit. Keinginan sering disamarkan sebagai kebutuhan. Kita butuh ini agar tenang. Kita butuh itu agar bahagia. Namun stokisme mengajak kita jujur, berapa banyak dari itu benar-benar kita butuhkan, dan berapa banyak hanya ingin kita miliki. Kebingungan antara butuh dan ingin membuat hidup terasa sesak. Para stoik melatih diri dengan cara yang tampak aneh, latihan kesederhanaan sukarela, makan lebih sederhana, hidup lebih ringan, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk membuktikan satu hal penting. Aku baik-baik saja tanpa banyak hal. Banyak keinginan lahir dari perbandingan. Kita melihat hidup orang lain dan merasa tertinggal, padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik. Stokisme mengingatkan, membandingkan hidupmu dengan ilusi adalah ketidakadilan terhadap dirimu sendiri. Saat kamu mulai mengurangi keinginan, sesuatu yang mengejutkan terjadi, pikiran menjadi lapang, kecemasan menurun, kamu berhenti dikejar-kejar oleh rasa kurang. Stokisme menyebut ini kebebasan sejati. Cukup adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli. Hidup terasa berat bukan karena dunia menuntut terlalu banyak, tetapi karena kita menginginkan terlalu banyak. Saat kamu belajar berkata, cukup, dengan jujur, beban batin mulai runtuh. Hidup tidak menjadi miskin, ia justru menjadi lebih ringan dan merdeka. Poin 6. Kita terlalu bergantung pada orang lain. Banyak beban hidup tidak datang dari pekerjaan atau masalah besar, melainkan dari hubungan dengan manusia lain. Kita ingin dipahami, ingin dihargai, ingin dibalas dengan cara yang sama. Saat itu tidak terjadi, hati terasa berat. Stokisme berkata jujur, ketenangan yang bergantung pada orang lain tidak pernah stabil. Kita sering tidak sadar bahwa kita menyerahkan kendali batin kepada sikap orang lain. Jika mereka memuji, kita tenang. Jika mereka mengabaikan, kita gelisah. Jika mereka berubah, kita runtuh. Stokisme menyebut ini bentuk perbudakan paling halus. Hidup bergantung pada reaksi manusia lain. Para stoik memahami sifat dasar manusia. Manusia tidak selalu konsisten. Hari ini baik, besok berubah. Hari ini peduli, besok pergi. Karena itu, stokisme tidak menggantungkan ketenangan pada perilaku orang lain. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan tidak boleh menjadi penentu kedamaianmu. Kita sering berkata, aku hanya ingin dimengerti. Keinginan itu manusiawi, namun stokisme mengajarkan batas yang sehat, berharap boleh, menggantungkan diri jangan. Saat kamu berharap orang lain selalu mengerti, kamu sedang menyiapkan kekecewaan. Prinsip stoik yang membebaskan hubungan, lakukan bagianmu, lepaskan sisanya, bersikap baik tanpa menuntut balasan, jujur tanpa meminta pengakuan, setia pada nilai tanpa menunggu tepuk tangan. Dengan cara ini, hubungan menjadi lebih ringan, dan batinmu tetap utuh. Tidak semua orang pantas memiliki akses ke emosimu. Tidak semua hubungan layak menguras energimu. Stokisme mengajarkan seni membuat batas, bukan karena membenci, tetapi karena menjaga kewarasan. Ketika kamu berhenti menggantungkan ketenangan pada orang lain, sesuatu berubah. Hubungan menjadi lebih jujur. Kamu mencintai tanpa takut kehilangan diri. Kamu memberi tanpa merasa kosong. Stokisme menyebut ini kedewasaan batin. Hidup terasa berat ketika kedamaianmu berada di tangan orang lain. Stokisme mengembalikannya ke tempat yang benar, ke dalam dirimu sendiri. Saat kamu berdiri utuh tanpa sandaran eksternal, hubungan berhenti menjadi beban, dan mulai menjadi pilihan sadar. Poin 7. Kita hidup di masa lalu dan masa depan.
Banyak dari kita tidak benar-benar hidup hari ini. Tubuh kita ada di sini, tetapi pikiran kita tertinggal di masa lalu atau berlari ke masa depan. Kita menyesali hal yang sudah selesai dan mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Stokisme mengingatkan dengan tegas namun lembut, hidup hanya terjadi sekarang, di luar itu hanyalah bayangan. Masa lalu sering datang dalam bentuk penyesalan. Seharusnya aku memilih berbeda. Kenapa aku tidak bertindak lebih cepat? Kita mengulang peristiwa yang tidak bisa diubah, seolah pikiran bisa memutar ulang waktu. Stokisme berkata jujur, menghukum diri atas masa lalu adalah penderitaan tanpa manfaat. Masa depan pun tidak kalah melelahkan. Kita menciptakan ribuan skenario di kepala. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika ditolak? Bagaimana jika semuanya runtuh? Padahal kenyataannya belum tentu datang. Stokisme menegaskan, kecemasan adalah penderitaan yang dibayar di muka. Ketika hidup terasa berat, seringkali bukan karena hari ini terlalu sulit, tetapi karena pikiran kita memikul kemarin dan besok sekaligus. Dua beban itu tidak pernah ringan. Stokisme mengajarkan pelepasan sederhana, kembalilah ke apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Latihan stoik yang sangat kuat adalah ini, tanyakan pada dirimu, apakah pikiranku sedang berada di masa kini? Jika tidak, tarik kembali dengan lembut, bukan dengan marah, bukan dengan melawan, tetapi dengan kesadaran. Karena perhatian adalah tempat hidup berlangsung. Banyak orang berkata, aku akan tenang nanti. Nanti saat sukses, nanti saat aman, nanti saat semua beres. Stokisme mematahkan janji palsu ini. Ketenangan tidak datang dari waktu lain, ia datang dari sikapmu hari ini. Ketika kamu benar-benar hadir, hal kecil menjadi utuh, napas terasa penuh, langkah terasa nyata, pikiran berhenti berisik. Stokisme tidak menghilangkan masalah, tetapi mengembalikanmu ke tempat di mana masalah bisa dihadapi dengan jernih. Hidup terasa berat ketika kita hidup di waktu yang tidak ada. Masa lalu sudah selesai. Masa depan belum lahir, yang ada hanyalah saat ini. Dan saat ini cukup. Ketika kamu kembali ke sekarang, hidup tidak berubah secara ajaib, tetapi bebannya berkurang drastis. Poin 8. Kita menghamburkan waktu untuk hal tak penting. Kita sering berkata hidup ini singkat, namun yang lebih jujur adalah, hidup ini sering terbuang, bukan oleh peristiwa besar, melainkan oleh hal-hal kecil yang menyedot perhatian tanpa memberi makna. Stokisme memandang waktu sebagai bahan baku hidup, dan kebanyakan manusia menghabiskannya tanpa sadar. Kita terjebak dalam kesibukan, notifikasi, percakapan kosong, perdebatan yang tidak mengubah apapun. Hari terasa penuh, namun jiwa terasa kosong. Stokisme menegaskan perbedaan penting, sibuk bukan berarti hidup bermakna. Para stoik bertanya setiap hari, apakah ini layak mendapatkan waktuku? Pertanyaan sederhana ini memotong banyak hal karena setiap, ya, yang salah adalah pencurian waktu dari hidupmu sendiri. Stokisme mengajarkan keberanian untuk menolak yang remeh demi yang penting. Banyak orang kelelahan bukan karena kekurangan waktu, melainkan karena terlalu banyak distraksi. Kita memberi perhatian pada hal yang tidak kita hargai, lalu heran mengapa hidup terasa hambar. Stokisme mengajak kita jujur, apa yang sering kamu perhatikan, itulah hidupmu. Latihan stoik untuk waktu sangat sederhana, lakukan lebih sedikit, dengan kesadaran lebih besar, satu tugas, satu niat, satu momen. Ketika perhatian tidak terpecah, kualitas hidup meningkat tanpa perlu menambah jam apapun. Stokisme juga mengajarkan seni mengabaikan. Tidak semua pesan perlu dibalas, tidak semua opini perlu ditanggapi, tidak semua undangan perlu diterima. Mengabaikan yang tidak penting bukan sikap dingin, itu perlindungan terhadap hidupmu sendiri. Saat kamu mulai menghormati waktumu, orang lain pun ikut menyesuaikan. Hidup menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih. Kamu berhenti mengejar banyak hal dan mulai hadir sepenuhnya pada yang kamu pilih. Stokisme menyebut ini kematangan hidup. Hidup terasa berat ketika waktumu habis untuk hal yang tidak berarti. Stokisme mengembalikan kendali itu ke tanganmu. Pilih dengan sadar kemana perhatianmu pergi. Saat waktumu kembali utuh, hidup tidak menjadi panjang, tetapi menjadi penuh makna. Poin 9. Kita takut pada hal yang belum terjadi. Banyak ketakutan tidak datang dari kejadian nyata, melainkan dari kemungkinan. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut ditolak sebelum bertanya, takut runtuh sebelum apapun terjadi. Stokisme menegaskan dengan tenang, ketakutan terbesar manusia sering hidup sepenuhnya di kepala. Kita membayar rasa sakit di muka, membayangkan skenario terburuk, mengulangnya berkali-kali, padahal belum tentu terjadi. Stokisme menyebut ini penderitaan ganda. Kita menderita sekarang atas sesuatu yang mungkin tidak pernah datang. Para stoik tidak mengajarkan penyangkalan, mereka mengajarkan kesiapan tanpa kepanikan.
bersiap untuk yang terburuk, namun tidak hidup di dalam ketakutan itu. Ada perbedaan besar antara waspada dan cemas, yang satu melindungi hidup, yang lain menggerogotinya. Ketakutan sering menyamar sebagai kehati-hatian, kita berkata, "Aku hanya berhati-hati." Padahal yang terjadi adalah penundaan hidup. Stokisme mengajak kita jujur. Apakah ketakutan ini membantuku bertindak, atau justru menghentikanku? Latihan stoik untuk ketakutan sangat sederhana. Kembalikan fokus ke yang bisa kamu kendalikan. Usaha hari ini, pilihan saat ini, sikapmu sekarang. Ketika perhatian kembali ke tindakan nyata, ketakutan kehilangan panggungnya. Banyak orang menunggu rasa takut hilang baru berani melangkah. Stokisme membalik urutannya, melangkahlah, dan biarkan takut menyusut di belakangmu. Keberanian bukan ketiadaan takut, melainkan keputusan untuk tidak dipimpin olehnya. Ketika kamu berhenti hidup di skenario terburuk, energi kembali, pikiran jernih, langkah mantap. Stokisme tidak menjanjikan keamanan mutlak, tetapi ketangguhan menghadapi apapun yang datang. Hidup terasa berat ketika kita menderita atas sesuatu yang belum tentu terjadi. Stokisme mengajarkan kebijaksanaan sederhana, siapkan dirimu, tapi jangan mengorbankan hari ini. Saat ketakutan berhenti memimpin, hidup kembali bergerak, ringan dan jujur. Poin 10. Makna hidup yang salah paham. Pada akhirnya, banyak orang merasa hidupnya berat karena mereka mengejar sesuatu yang tidak pernah menjanjikan ketenangan. Mereka mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Padahal stokisme sejak awal memperingatkan, kebahagiaan bukan fondasi hidup yang kokoh, ia datang dan pergi. Jika hidupmu berdiri di atasnya, maka hidupmu akan goyah setiap kali perasaan berubah. Banyak orang berkata, "Aku ingin bahagia." Tidak salah, namun stokisme bertanya lebih dalam, bahagia karena apa? Jika bahagia bergantung pada keadaan, orang lain, atau hasil tertentu, maka hidupmu akan selalu berada di bawah ancaman. Stokisme menawarkan fondasi yang berbeda, makna, bukan kebahagiaan. Makna tidak bergantung pada perasaan, makna bertahan bahkan saat hidup sulit. Seseorang yang hidup dengan makna mungkin lelah, mungkin terluka, tetapi tidak kosong. Makna hidup stoik bukan sesuatu yang megah. Ia tidak selalu terlihat. Ia hadir dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan benar. Bersikap jujur saat berbohong lebih mudah. Tetap adil saat tidak ada yang melihat. Menjaga karakter saat hidup tidak ramah. Di sanalah makna hidup dibangun. Perlahan, diam-diam. Stokisme mengajarkan satu pertanyaan sederhana untuk menilai hidupmu setiap hari. Apakah aku bertindak sesuai dengan nilai? Bukan, apakah aku dipuji? Apakah aku menang? Tetapi, apakah aku menjadi manusia yang lebih baik hari ini? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Hidup terasa berat karena kita mengira hidup harus selalu terasa menyenangkan. Padahal stokisme tidak menjanjikan itu. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih kuat, ketenangan yang tidak runtuh saat hidup tidak adil. Saat makna menjadi pusat hidupmu, penderitaan tidak lagi terasa sia-sia. Makna hidup stoik juga bersifat sosial. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Setiap tindakan baik, sekecil apapun, adalah kontribusi pada dunia yang lebih luas. Stokisme mengingatkan, hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat. Kini semuanya menyatu. Hidup terasa berat bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita salah meletakkan pusat hidup. Ketika kamu mengganti pencarian kebahagiaan dengan pembangunan makna, beban batin berkurang. Hidup tidak selalu ringan, tetapi tidak lagi menghancurkan. Jika kamu masih di sini sampai akhir, itu berarti satu hal. Kamu tidak sedang mencari hiburan singkat, kamu sedang mencari pegangan. Stokisme tidak datang untuk menenangkanmu dengan janji kosong. Ia datang untuk membuatmu kokoh ketika hidup tidak memberi pilihan mudah. Dunia akan tetap menuntut, tetapi kamu tidak harus runtuh bersamanya. Dari semua yang telah kita bahas, kendali, pikiran, emosi, keinginan, hubungan, waktu, ketakutan, dan makna, satu benang merah terlihat jelas. Hidup terasa berat ketika kita menyerahkan kendali batin ke dunia luar. Stokisme mengembalikannya ke tempat semula, ke dalam dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menang di setiap situasi, tidak perlu dipahami semua orang, tidak perlu hidup sesuai standar dunia yang berubah-ubah. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal, menjadi tuan atas dirimu sendiri. Saat itu terjadi, kekacauan di luar tidak lagi menentukan keadaan batinmu. Mungkin hidupmu belum berubah hari ini, masalahmu mungkin masih ada, tekanan masih menunggu di luar sana. Namun jika caramu bereaksi telah berubah, jika caramu memaknai telah bergeser, maka masa depanmu tidak lagi sama. Stokisme tidak mengubah dunia, ia mengubah posisimu di dalam dunia itu. Dunia akan tetap bising,
Hidup akan tetap tidak adil, namun selama kamu mengendalikan ucapanmu, emosimu, pikiranmu, dan makna hidupmu, tidak ada yang bisa merampas ketenanganmu. Stokisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, tetapi hidup yang tidak mudah dihancurkan. Jika video ini membuatmu lebih tenang, subscribe, karena ketenangan adalah latihan, bukan kebetulan.